Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022 bersama dengan saya Pendeta Patricia Lisa Syarana Mual sebagai pendeta jemaat di GPIB Kasih Abadi Perawang, Pos Pelkes Tetap Teguh Teluk Siak, Riau. Mari kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Sesuai dengan Sabda Bina Umat Malam, kita persiapkan bacaan Alkitab di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Tapi sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Mulai dari pagi hingga malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang selalu baru kami rasakan, menuntun menyertai kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan beriman kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkannya, namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami minta bimbingan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami, memahami setiap kekayaan-kekayaan firman Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkan sabdamu. Terpujilah Kristus Yesus firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di malam hari ini, Kristus sumber damai sejahtera. Menjadi pengikut Kristus bukanlah sebuah hal yang mudah, karena tidak berarti bahwa kita diperhadapkan dalam situasi yang nyaman-nyaman saja. Namun acap kali kita juga diperhadapkan dengan begitu banyak lika-liku tantangan yang datang. Firman Tuhan di malam hari ini melalui jemaat di Kolose, Paulus memaparkan kehidupan lama dan kehidupan baru untuk senantiasa menanggalkan sikap atau kehidupan lama dan menggantinya atau membaharui diri menjadi pribadi yang baru, pribadi yang diubahkan di dalam Kristus. Paulus sekalipun belum pernah datang secara langsung berjumpa dengan jemaat di Kolose, namun ia mendengar situasi ataupun kondisi yang dialami oleh jemaat di Kolose. Diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang sesat, jemaat Kolose harus terus berjuang dalam mempertahankan iman mereka.
melalui hambanya rekan sekerja Paulus di dalam Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-7, semua dilakukan oleh seorang bernama Epafras. Epafras sendiri ketika kita melihat jauh sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, Paulus di dalam menyampaikan firman Tuhan, di sana juga terdapat orang-orang yang belum percaya, dan salah satunya adalah Epafras yang pada akhirnya memilih untuk ikut, memilih untuk percaya, dan pada akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baru dengan terus membarui diri. Kita kembali melihat bahwa ketika Paulus menegur jemaat di Kolose untuk senantiasa, di ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 15 ini dengan sederhana Paulus kembali mengajak bukan hanya jemaat di Kolose, tapi untuk kita juga yang hidup di masa kini untuk hidup dalam damai sejahtera Kristus. Perlu dan penting untuk kita ketahui bersama, damai sejahtera Kristus berbeda dengan damai sejahtera duniawi. Damai sejahtera Kristus bisa kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 menyatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ketika Allah menjanjikan seorang penghibur, Ia juga memberikan atau meninggalkan damai sejahteranya, yang artinya bahwa Allah menginginkan agar setiap umatnya dapat membaharui dirinya dengan hidup di dalam damai sejahtera. Kita terpanggil dan kita diutus untuk menjadi pribadi-pribadi pembawa damai sebagaimana yang Allah tinggalkan, agar kita pun bukan menjadi hambatan atau batu sandungan, tetapi menjadi pembawa damai bagi orang-orang sekitar kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua di dalam ayatnya yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 16 menariknya, Paulus juga mengingatkan jemaat, ya, bukan hanya tadi untuk hidup di dalam damai sejahtera, tapi ayat 16 ini ada perkataan Kristus. Perkataan Kristus ini sangat erat kaitannya dengan firman Allah dan kebenarannya. Firman Allah yang kita pegang sebagai fondasi di dalam iman kekristenan kita. Firman Allah dan kebenarannya ini hendaklah menjadi pelita dan suluh untuk menerangi setiap langkah juang kita dalam menjalani hari lepas hari. Firman Allah harus hidup di dalam kehidupan kekristenan kita. Sekalipun tidak mudah, kita harus memikul kuk kita. Tapi kita belajar melalui firman Allah ini, yang pada akhirnya menuntun kita dengan hikmat Allah, agar kita dapat saling mengajar, agar kita dapat saling menegur satu sama lain, menegur seorang akan yang lain ketika melakukan kesalahan tentunya. Firman Allah ini sebagai keteguhan kita, penuntun yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kekristenan. Dan pada akhirnya
hati, pikiran kita, ya, itu juga mau menuntun kita untuk selalu memuji, memuliakan nama Allah dan bersyukur senantiasa kepada Allah di dalam segala situasi. Kalau syukur di dalam sukacita, pertambahan usia, kenaikan jabatan, atau lain sebagainya, itu hal yang lumrah saja. Tetapi mampu untuk mengucap syukur di dalam suka dan duka, ini hal yang harusnya itu dapat terpancar atau tercermin dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil dan diutus Allah. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 17. Paulus menutup dengan menyatakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya seluruh aspek hidup kehidupan kita, mulai dari cara berpikir kita, cara melihat kita, cara berbicara kita, cara bertindak kita, haruslah meneladani Kristus sendiri. Orang di luar sana pun bisa melihat, mengakui, oh ini orang Kristen. Tidak berarti kita harus berkoar-koar, tidak. Tetapi melalui apa? Sikap hidup kita, seluruh aspek yang kita kerjakan, kita lakukan, tercermin melalui pribadi Kristus yang mulia. Tidak sampai di situ, Paulus menutupnya di ayat 17b, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kembali lagi, bersyukur, mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi. Jemaat di Kolose bukanlah sebuah jemaat yang mudah untuk tetap kuat di dalam iman percaya. Mereka tentu saja mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ajaran gnostik yang ada di tengah-tengah jemaat, karena kehidupan yang beraneka ragam, tidak hanya orang-orang Kristen Yahudi, ada juga orang-orang Kristen non-Yahudi, ada orang-orang Yunani yang terpengaruh dengan banyaknya filsafat dan ajaran-ajaran gnostik yang meragukan keilahian Yesus. Dan hal inilah yang menjadi tantangan hebat di dalam kehidupan Kolose. Saat ini mungkin kita tidak seperti yang dialami oleh jemaat Kolose, tapi tidak dipungkiri, tidak bisa kita pungkiri bahwa tantangan-tantangan sebagai seorang percaya, seorang yang beriman di dalam Kristus, jangan sampai membuat iman kita lengah, jangan sampai meninggalkan jati diri kita sebagai seorang percaya atau seorang pengikut Kristus. Tapi ketika kita dihadirkan, kita dipanggil dan diutus Allah di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita pun bisa membaharui diri. Kita bisa melakukan ketiga hal penting di dalam perenungan kita di malam hari ini. Sebagai seorang Kristen masa kini, di tengah-tengah era digitalisasi yang luar biasa modern, kita hadir kiranya untuk dapat menjadi pribadi pembawa damai sejahtera, sebagaimana yang Allah titipkan, Allah tinggalkan untuk kita sebagai seorang pembawa damai sejahtera. Hal yang kedua, sebagai seorang pengikut Kristus, kita juga dituntut untuk selalu memperkatakan firman Allah, memperkatakan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya menuntun kita melalui hikmat Allah untuk kita bisa saling mengajar dan saling menegur satu sama lain. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga yang tidak kalah penting untuk kita maknai bersama-sama, apapun yang kita kerjakan, mari kita memandang Sang teladan sejati, Kristus sebagai sumber teladan kita yang kekal. Hendaklah kita berpikir, bertindak, bertutur kata, bercermin melalui pribadi Kristus yang mulia,
agar setiap hal yang kita kerjakan, nama Yesus semakin dipermuliakan. Apapun tantangan yang saudara hadapi saat ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara, rumah tangga, tengah-tengah pekerjaan saudara, maupun di tengah-tengah relasi saudara dengan sesama, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di lingkungan pelayanan gereja, ingatlah saudara hadir untuk menjadi teladan, pembawa damai sejahtera, memperkatakan firman Allah, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga punya satu misi untuk membangun tubuh Kristus, membangun persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, Sang sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber keselamatan. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami untuk segala kasih penyertaan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan dari hari ke hari. Kami boleh melewati satu hari ini Tuhan, dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami percaya bahwa bukan karena kekuatan kehebatan kami sebagai pribadi yang diselamatkan oleh Allah, tetapi kami percaya bahwa kami dimampukan untuk melewati hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati kami, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam segala hal yang kami lakukan, aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun status kami hanya mau mengandalkan Tuhan di dalam aspek hidup kami. Karena kami mengimani dan kami yakini Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu, kami lengah. Tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, kami dimampukan untuk menjalani segala sesuatu dalam campur tangan Allah. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan GPIB Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan yang memberkati masing-masing pelayan yang Tuhan utus, baik yang berada di kota-kota sampai yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar dari Sabang sampai Sulawesi Tenggara. Tuhan yang memberkati akan setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan melalui jemaat di mana saja kami melakukan pelayanan. Biar Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan bagi para pelayan Tuhan. Secara khusus GPIB dalam lingkup sinodal, Tuhan memberkati majelis sinode dalam masing-masing bidang melakukan tanggung jawab. Tuhan juga yang memberkati. Secara khusus juga tim dari morning dan night call, Tuhan yang memberkati mereka yang juga memiliki tanggung jawab di dalamnya, dalam semangat untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan seluruh rencana-rencana kami, bahkan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama, boleh dapat menjadi bahagian dalam kehidupan kekristenan kami. Ketika kami menyadari sebagai anggota tubuh Kristus, kami telah dipanggil dan diutus Allah di mana kami berada. Kami percaya bahwa kami punya tujuan yang sama, untuk menjadi pribadi pembawa damai sejahtera, untuk selalu memperkatakan firman Allah dan kebenarannya, dan senantiasa bercermin dari pribadi Yesus Kristus yang mulia. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan dan kami perbuat, kiranya boleh meneladani Kristus, untuk kami terus dibaharui menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi Bapa, di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami, maupun di tengah-tengah pelayanan kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memampukan kami dalam tuntunan hikmat penyertaan Allah,
kebijaksanaan, kami dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan tepat. Secara efektif kami dituntun untuk menyelesaikan segala sesuatunya dalam tuntunan dan kasih Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami akan beristirahat di malam hari ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami dalam istirahat malam kami. Dan kami siap untuk memasuki hari esok dalam tuntunan, penyertaan dan harapan bersama dengan Kristus. Terpuji termulialah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Damai Sejahtera. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Night Call di malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.